itu susu hidup, kekuatan gaib, kekuatan mistiknya masih penuh powerful. Dan susuk yang hidup itu bisa pindah. Disusuk bagian emas, bagian sini, bisa pindah bagian kaki. Dari kaki bisa pindah ke tangan, mengikuti jalur peredaran darah. Ini namanya susuk hidup. Dan kekuatan susuk ini maksimal itu 1000 hari. Ada masa kadaluarsa. Nah, setelah lewat 1000 hari, kekuatan tidak berfungsi, tapi kutukan dan roh jahat tetap berjalan. Karena kutukan dan kuasa gelapnya tidak ada masa expired. Jelas, tidak ada masa kadalu. Nah, kutukan dan roh jahatnya hanya bisa diusir dan dibatalkan. Mana Sorgawi? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, dan tapi juga melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lawan kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa darah, roh-roh jahat di udara. Nah, bagaimana kita mengenali serangan kuasa setan? Ini yang penting. Nah, semua serangan kuasa setan yang hubungan dengan kuasa kegelapan, mayoritas di Indonesia itu selalu berhubungan dengan arwah. Dengan apa, saudara? Dengan apa? Arwah. Suatu kali saya diminta tolong seorang notaris. Ibu notaris ini minta tolong saya, karena dia punya seorang ayah. Ayahnya ini tiba-tiba itu tidak sadar, jalan sendiri sampai jauh dari rumah. Setelah itu balik. Umurnya di atas 80 lebih. Suatu kali ayahnya ini masuk rumah sakit dan sakit parah, sakit berat. Mati ndak, hidup ndak. Kalau udah mau mati, mau tit, tiba-tiba bangun lagi. Terus pihak keluarga minta tolong saya, notaris ini minta tolong saya, Pak Daud, untuk urusan setan ini saya minta tolong Pak Daud. Karena yang tahu tentang setan, bekasnya setan. Ya udah, saya datang ke sana. Saya ngomong sama notaris ini, sama keluarganya. Pasti Bapak ini ada kuasa setan. Ada roh jahat yang di dalam tubuhnya. Ada roh jahat yang ada di mana? Dalam apa? Tubuhnya. Langsung keluarga ini berkata gimana? Anaknya perempuan ngomong, Pak, saya mimpi. Nah, serangan kuasa gelap bisa terkena ke anaknya. Padahal yang punya kuasa gelap ayahnya. Gimana? Saya mimpi didatangi arwah, roh, kayak orang kerajaan zaman dulu. Langsung saya tahu, oke. Ini pasti ada hubungan dengan keraton kerajaan. Betul Pak, ayah saya masih keluarga kerajaan. Langsung ngomong, ini pasti ada pusakanya, jimatnya. Mana pusakanya? Di lemari ditunjukkan. Ada keris, ada tombak, ada pedang. Setelah itu saya ngomong, ini kuasa roh gelap. Segala yang berbau ilmu gaib, jimat apapun, harus dilewatkan api. Apa saudara? Apa saudara? Kenapa dilewatkan api? Karena sebelum saya bertobat, dipercaya jin setan periperayangan tercipta dari unsur api. Dari unsur apa saudara? Dari unsur apa? Api. Dan apa yang terjadi? Langsung dibakar, tiba-tiba langsung keluar kayak hijau, ular naga itu, gini keluar. Setelah dibakar, saya ngomong, jadi ingat saudara, kenapa api? Arti api itu kembali seperti semula, dimentahkan. Apa saudara?
Makanya semua jimat itu harus masuk ke dalam api untuk namanya dimentahkan atau kembali seperti semula. Termasuk mengembalikan santet pun, itu pun dibakar, dilewatkan api kembali ke pemiliknya. Seperti semula. Nah, begitu bakar, terus selesai. Saya ngomong, ini habis didoakan, dibakar, 10% hidup sembuh total. 90% mati. Udah siap. Datang ke rumahnya, itu langsung ke rumah sakit, doakan bagian jantungnya. Coba semua pegang bagian jantung. Ingat, kalau saudara mengalami kasus orang yang susah mati, punya jimat, mati ndak hidup ndak. Kekuatan pusat, semua kekuatan gaib yang menyandra jiwa, hidup namanya antara, mati ndak hidup ndak, rohnya itu keluar atau tidak, tetap dalam tubuh. Mau keluar ndak bisa, mau masuk juga tengah-tengah. Namanya dunia antara. Apa saudara? Nah, itu pegang bagian jantung. Ini semua, darah Yesus. Hancurkan segala kutuk. Darah Yesus. Hancurkan segala mantra. Darah Yesus. Hancurkan segala jimat. Darah Yesus. Bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Tumpang tangan sini. Cuma tumpang tangan. Saya ngomong, tidak lama ini 90% mati. Saya pulang, paginya dapat berita, meninggal. Jadi ingat, kalau saudara ada yang punya jimat, itu untuk dimusnahkan kekuatannya, harus masuk ke dalam apa? Api. Artinya apa? Dimentahkan. Apa saudara? Apa saudara? Dimentahkan kembali seperti apa? Semula. Nah, kalau tidak dibakar, roh itu bisa masuk lagi ke benda itu. Maka harus dibakar untuk dimentahkan kembali seperti semula. Kenapa? Karena jin setan dipercaya tercipta dari unsur apa? Api. Artinya kembali seperti semula. Suatu kali saya nangani kasus seorang bapak. Dia pasang susuk supaya menang main bola. Tetapi tidak pernah juara dunia. Pasang susuk. Nah, supaya apa? Kalau adu kaki dia menang. Jadi sepak bola itu tujuannya bukan nyerang bola, tapi nyerang apa? Kaki. Supaya kebal kakinya. Supaya kuat kakinya. Nah, istrinya kesurupan. Ingat saudara. Yang punya kuasa gelap itu adalah suaminya. Tapi yang kesurupan adalah istrinya. Kenapa? Karena istrinya yang lemah. Setan selalu menyerang yang lemah. Jelas? Setan menyerang yang apa, saudara? Yang apa? Yang apa? Yang lemah. Di dalam kesurupannya, dia merasakan ada laki-laki tinggi besar nginjek dadanya. Saya itu kesurupan baruan. Dan itu berbulan-bulan, berminggu-minggu, udah dilayanin. Akhirnya keluarganya ambil keputusan undang saya. Waktu saya datang, ingat, susuk itu ada 2 jenis. Kan ada susuk emas, berlian, sama lilin. Susuk itu ada 2 jenis. Pertama, susuk hidup. Apa saudara? Kedua, susuk mati. Susuk apa saudara? Ada 2 di sini. Susuk hidup dan susuk apa? Susuk mati. Apa itu susuk hidup? Susuk hidup, kekuatan gaib, kekuatan mistiknya masih penuh powerful. Dan susuk yang hidup itu bisa pindah. Disusuk bagian emas, bagian sini, bisa pindah bagian kaki. Dari kaki bisa pindah ke tangan, mengikuti jalur peredaran darah. Ini namanya susuk hidup. Dan kekuatan susuk ini maksimal itu 1000 hari. Ada masa kadaluarsa. Nah, setelah lewat 1000 hari,
kekuatan tidak berfungsi, tapi kutukan dan roh jahat tetap berjalan. Karena kutukan dan kuasa gelapnya tidak ada masa expired. Jelas, tidak ada masa kadalu. Nah, kutukan dan roh jahatnya hanya bisa diusir dan dibatalkan demi nama Yesus. Itu namanya susuk hidup. Nah, susuk hidup ini kalau didoakan itu keluar emas berliannya karena masih powerful, ada kekuatan gaibnya. Jelas? Masih ada apa, saudara? Masih ada apa, saudara? Kekuatan apa? Gaibnya. Nah, saya pernah ngelayanin seorang bapak punya anak polisi. Perwira, dia minta tolong saya karena dia tahu ayahnya ini pasang susuk. Dan susuknya masih hidup. Dan susah mati. Karena setiap sebelum 1000 hari itu dibangkitkan. Makanya ada namanya itu, ada kalau pusaka itu setiap bulan suro. Dimandiin untuk dibangkitkan. Kalau susuk itu 1000 hari. Untuk dibangkitkan. Nah, susah mati ayahnya ini. Waktu itu saya doakan. Ingat, kalau jenis yang susah mati ini, pegang bagian jantung. Coba pegang bagian sini. Nah. Jelas? Pegang bagian apa? Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Karena susuknya masih hidup, saya ngomong, susuk ini masih hidup. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, buang air besar. Bau banget lah. Keluar dari beraknya itu apa? Jarum emas berapa biji? Kenapa keluar? Karena susuk hidup. Jelas? Jadi kalau kita ngusir setan, doa pelepasan tentang susuk. Harus paham benar. Susuk hidup atau susuk mati. Jelas? Nah, yang kedua, susuk apa? Mati. Nah, susuk mati itu adalah susuk yang sudah melewati masa kadaluarsa. Di atas 1000 hari tidak dibangkitkan. Apa, saudara? Melewati masa apa, saudara? 1000 hari tidak dibangkitkan. Tidak dibangkitkan lagi. Nah, kekuatannya itu tidak berfungsi. Tapi kutukan dan roh jahat tetap berjalan. Dan susuk mati ini bisa juga terjadi susuk hidup kena pantangannya. Misalnya daun kelor. Atau sepet kelapa, atau makan pisang emas. Atau lewat jemuran, atau sate. Makan sate. Itu bukannya kutukannya lepas, enggak. Kekuatannya tidak berfungsi. Sekalipun itu susuk hidup, kalau makan pantangannya, itu langsung jadi susuk mati. Artinya kekuatannya tidak berfungsi. Tidak bergerak. Tidak apa? Tidak berfungsi. Nah, tapi kutukan dan roh jahatnya tetap dalam badan. Nah, jenis susuk mati ini, kalau dalam doa pengusiran setan, doa pelepasan, itu tidak keluar emasnya atau beliannya. Kenapa? Karena kekuatannya sudah tidak ada. Jelas? Jelas? Nah, dalam doa pelepasan harus dibatalkan demi nama Tuhan segala kutukan dan ikatannya. Ini penting. Sekalipun itu susuk mati. Makanya dalam kasus doa pengusiran setan, pelepasan susuk, belum tentu susuknya keluar dari badan. Jelas? Jelas? Karena tergantung hidup atau sudah mati. Nah, orang pasang susuk itu kelihatannya mudah ya. Kalau dari jauh kelihatan cantik, begitu dekat ya kayak gitu. Nah, susuk hidup, susuk mati. Suatu kali, jadi semua pusaka, kekuatan jimat, itu ada yang namanya posisi netral. Kekuatan tidak berfungsi. Bila ditemukan satu unsur alam yang berlawanan tapi sejenis. Suatu kali
nenek saya ngajari saya tentang pusaka. Bahwa semua pusaka jimat apapun hebatnya, karena waktu itu nenek saya ngomong, nanti kalau kamu saya tugasi nyuri pusaka, supaya kamu bisa nyuri pusaka, harus tak beritahu caranya nyuri pusaka. Bagaimana? Kelemahan pusaka itu, siram air kencing. Kalau ada pusaka bisa masuk, tidak bisa keluar, itu ada kekuatannya. Sebelum kamu masuk, siapin air kencing. Siraman sedikit aja situ. Maka kekuatannya kan tidak berfungsi. Begitu lihat pusakanya, siramkan air kencing ke pusakanya. Maka kekuatan tidak berfungsi. Nenek saya ngomong gini, ini cara nyuri pusaka. Kalau kamu saya suruh nyuri pusaka, tak ajarin caranya ini. Supaya bisa. Nah, saya sebagai muridnya berpikir, yang untuk uji coba siapa? Enggak. Tak pikir-pikir, saya nyoba nyuri pusaka guru saya sendiri aja. Nah, kan udah diajari caranya. Cara nyuri pusaka seperti ini. Ya udah. Siapin air kencing. Kan di itu nenek saya punya ilmu, orang bisa masuk desa keluar. Tapi saya dikasih bocorannya. Kalau nyuri pusaka pakai air kencing. Begitu masuk. Dekat pusakanya, siramkan. Jebret. Tidak berfungsi dah. Keris, pedang, tak ambil semua. Pusaka yang ada di lemarinya habis semua. Suatu kali malam Jumat, biasa dia mau nyari pusakanya untuk dimantra-mantrai, dilihat, loh kok hilang semua? Langsung dia ngomong, siapa manusia sakti ini yang bisa ngambil pusaka? Nah saya diem aja, seminggu sampai 2 minggu, dia stres. Dia gunakan ilmu terawang untuk melacak pusakanya ada di mana. Ketutup. Kenapa ketutup? Dalam hati saya, berarti dia ngajari saya benar juga. Tak coba untuk dia, saya diam aja. Wah dia pakai ilmu terawang ini, ketutup, nggak bisa. Setelah itu dia stres putus asa, saya kasihan. Nenek, kamu ingin tahu pusakanya? Ya ini pusakanya tak sembunyi, tak curi. Loh, kamu nyuri pusaka saya? Kan nenek ngajari saya nyuri. Sebelum saya praktek ke tempat lain, tak praktekkan dulu ke tempat nenek. Wah, langsung dia beritahu. Nah, makanya pusaka-pusaka zaman dulu sama Jepang, sama Belanda, kalau dirampas, kencingin. Supaya apa? Kekuatannya tidak berfungsi. Itu bisa kekuatan tidak berfungsi selama 40 hari. Kenapa air kencing? Ini masuk, ini keluar. Satu unsur berlawanan. Makanya orang kalau punya jimat, mau buang air besar, jimat ditaruh dulu baru nongkrong. Kenapa tidak dibawa? Kalau dibawa kekuatannya tidak berfungsi. Jelas? Nah, jadi ingat, tapi itu bukan untuk mengusir setan atau melepaskan kutukan. Itu hanya posisinya kekuatan tidak berfungsi sementara. Biasanya itu hanya 40 hari. Berapa lama, Saudara? Berapa lama? 40 apa? 40 hari. Jadi Saudara, kalau ada kasus susuk dalam doa pelepasan, ingat susuk hidup atau susuk apa mah? Nah, kalau hidup itu bisa jalan. Dari sini bisa pindah ke kaki. Dari kaki bisa pindah ke tangan. Mengikuti jalur peredaran darah. Nah, Pak, kalau ada kiriman ilmu santet, cara ngembalikannya gimana? Udah tahu bahwa orang yang suka tertawa itu tidak bisa disantet. Tapi jangan ketawa sendiri. Nah, suatu kali calon anggota DPR RI dari partai besar minta tolong saya. Kenapa? Karena dia dikirim santet. Dari mulutnya keluar rambut-rambut. Dan setiap kali dia mandi, ketiak gini nih, keluar kerikil dan pasir. Dan setiap malam ada burung hantu. Tiap malam.
Nah, dia orang Kristen dipanggil pendeta. Pendeta datang, setan keluar. Pendeta keluar, setan datang. Pusing dia. Rapat keluarga, masalah setan. Saya diminta tolong untuk hadir. Waktu itu posisi saya masih ngawal presiden waktu itu. Masih ngawal presiden SBY waktu itu. Karena dia pejabat, calon DPR RI dan dia mau jadi pejabat, nelpon saya. Dia diminta tolong, saya datang. Saya lihat, wah ini setannya ini pengertian. Dia botak, dikirim rambut. Kendalanya muncul bagian sini. Dia ngomong, Pak, cara ngembaliin santet gimana? Mudah. Ambil Pak rambutnya semua, kumpulin. Rambutnya, saya itu batu sama pasirnya. Cara ngembaliin santet itu apa? Dibakar dengan api. Apa saudara? Dibakar dengan apa? Artinya apa? Kembali ke asal. Kembali seperti semu. Jelas? Jelas? Kalau ada yang ngirim mati rezeki tanah kuburan, sudah tahu tanahnya, kumpulin, bakar. Itu kembali seperti semula. Kembali ke asal. Doakan demi nama Tuhan. Nah, setelah itu, Pak, burung hantunya gimana? Tembak dor, goreng. Nah, saya penting dimasukkan dalam api. Bakar dulu di api. Burungnya dibakar di api dulu. Plus. Nah, ingat, kalau saudara ada kiriman santet, paku, boneka, tali pocong, atau model pocong, atau model apapun, tahu itu jenis santet. Ingat, langkah pertama yang dilakukan apa saudara? Masukkan ke dalam apa? Kenapa masuk dalam api? Kembali ke asal. Itu saya semua, kembali ke asal. Apa saudara? Atau dimentahkan, kembali ke pemiliknya. Nah, tapi ingat, semuanya itu, semua jimat, semua jenis pusaka model apapun harus masuk ke dalam api. Untuk apa? Menghilangkan kekuatannya. Kedua, supaya kembali ke semula. Dimentahkan. Apa saudara? Apa saudara? Dimentahkan. Ada satu kasus yang saya tanganin, ini supaya lebih jelas saudara. Ada seorang pemuda, tapi belum menikah, usia 40-an. Dia punya jimat, batu, dan itu membuat dia kebal senjata. Di karter, tembak, silet, nggak mempan. Batu ini kalau dilempar, peng, ke sungai, besok pagi-pagi, tek, balik ke lemari. Dilempar itu ke laut, peng, besoknya, kembali ke lemari lagi. Dan banyak hamba-hamba Tuhan doain dia. Suruh nyilet karter. Suruh beli di Indomaret, silahkan disilet gitu. Gini-gini. Lah hamba Tuhannya nonton gini-gini doang. Doa demi nama Yesus tapi gini-gini. Karena lihat kebal dia. Dan pemuda ini ngomong, batu ini silahkan buang. Suruh buang. Batunya dibuang, peng ke laut. Berapa hari kemudian, peng, balik ke lemari. Ditunjukin, no, batunya balik. Gitu dah. Kakak-kakaknya pusing, minta tolong sama saya. Yang tahu tentang setan, bekasnya apa? Setan. Udah saya datang. Langsung dia ngomong, ini Pak Daud ya? Iya. Dukun santet ya? Gitu dah. Dia tahu, ya udah saya bilang gitu. Dia ngomong, Pak Daud, silakan beli karter di Indomaret, gitu lah. Atau di toko, terserah. Silatkan di badan saya. Saya membawa pusaka saya ini. Saya diam aja. Nggak usah pakai silet. Sini. Kan dia gini-gini pakai pusakanya. Rambutnya tak rontok. Waktu rontok, dia pucat. Saya beritahu Mas, Anda bukan lawan saya. Kenapa? Ilmu masih di bawah saya. Kalau saya belum bertobat, kamu udah ketemu Tuhan.
Langsung, kaget dia pucat. Saya tahu kamu punya ilmu kebal, kelemahan apa juga tahu saya. Mana pusakanya? Sini. Tahu enggak Pak, pusaka ini berapa hamba Tuhan ngomong, udah tak lempar balik lagi, tak lempar balik lagi. Ya, kalian goblok sih. Kasih tahu caranya. Mana pusakanya? Plek. Pertama, harus apa darah? Masuk dalam apa? Api. Ingat itu. Jimat apapun harus dimasukkan ke dalam apa? Api dulu. Lewatkan masuk api dulu. Begitu masuk dalam api, kebakar. Setelah kebakar, batunya diambil, mana pukul besinya. Hancur jadi pasir. Saya ngomong dia, udah tidak bisa balik lagi. Langsung doa pelepasan bertobat. Kenapa hamba Tuhan yang ini gagal? Karena tidak masuk ke dalam api. Jadi saudara ada yang ngirimin santet, bendanya itu ketemu, langkah pertama. Apa saudara? Masuk ke dalam apa? Api. Karena semua jimat, kekuatan pusaka apapun, kalau masuk dalam api, kembali seperti semula dan dimentahkan. Untuk pengusiran setan demi nama Yesus. Nah, makanya ada kasus tertentu, kalau jimatnya hanya dibuang aja, rohnya balik lagi. Kalau udah masuk dalam api, udah enggak. Dimentahkan. Jelas? Kembali seperti semu. Jadi kalau saudara nanti di rumah ada yang ngirim tanah kuburan, langkah pertama, masuk dalam api dulu, baru doa. Jadi demi nama Tuhan Yesus, keluar. Kenapa ke dalam api? Kembali ke asal. Kembali ke pemilik. Jelas? 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 Ini semua masuk dalam api. Saudara, banyak orang ngomong sama saya gini, Pak, tahun ini aja udah berat. Gimana tahun depan? Betul? Saya kan beritahu pada saudara semua tahun lalu, bahwa kita semua akan masuk resesi ekonomi itu di tahun 2025. Betul? Yang masih ingat angkat tangan semua. Tinggi-tinggi. Sekarang udah terasa. Betul? Betul? Nah, Surabaya gimana? Saya beritahu, kencangkan ikat pinggang. Biasanya makan steak tenderloin, sekarang makan kikil. Tetap rasanya empuk, betul? 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 Resesi ekonomi ini tidak terasa berat di Surabaya selama tidak utang bank. Jadi yang utang bank, makanya dari 3 tahun yang lalu saya beritahu, jangan utang bank. Karena kita masuk resesi ekonomi berat tahun depan. Yang utang bank, siapin. Nanam kelapa kopior dan es kopior. Sambil minum sama-sama kepalanya kok. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun depan. Jelas saudara? Dan nanti inflasi terus. Tahun depan semua ada, semua naik semua adalah. Harga-harga akan naik semua, itu tahun depan. Yang tidak naik hanya satu, harga diri. Sampai 2026 Desember. Itu puncak-puncaknya inflasi. Dan 2027 baru ekonomi bergerak. Jelas? Dan tahun depan banyak properti yang diobral. Tahun ini sudah banyak, tahun depan lebih banyak adalah. Karena orang perlu makan dan perlu uang cash. Tapi saudara jangan tergoda utang bank, pakai KPR untuk beli properti. Ingat, jangan terjebak itu. Kecuali punya uang cash baru beli. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Jelas?
bunga bank, daya beli masyarakat drop turun. Itu sampai tahun 2026. Jelas? Dan ekonomi bergerak. Waktu itu saya beritahu, 10 tahun ke depan Cina menguasai ekonomi Indonesia. Masih ingat? Nggak usah banyak-banyak. Sekarang aja Cina masuk tekstilnya ke Indonesia. Betul? Betul? Hanya 4 yang bertahan. Apa saudara? Perikanan, peternakan, pertanian, ketiga logistik distribusi. Karena ingat SIM-nya harus Indonesia. Jelas? 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 Dan ingat toko-toko besi tetap aman yang berbau pasir dan batu karena di gunung tidak import. Dan yang keempat properti tanah, membatasi hak kepemilikan tanah. Yang 4 ini. Yang 4 ini yang bertahan seterusnya. Dan kuliner itu bertahan. Kecuali Chinese food. Karena apa? Yang aslinya datang. Sini kan KW, betul gak? 10 tahun ke depan, kokinya asli dari sana yang sipit-sipit datang ke sini. Gimana asli lawan KW, betul gak? Nah, makanya semua yang kuliner-kuliner semua persiapkan masakan Nusantara. Karena 10 tahun ke depan Cina menguasai ekonomi Indonesia. Kemarin saya di Kementerian Pertahanan, saya omong-omong sama Jenderal Glenny Kairupan karena sahabat saya 20 tahun. Saya ngomong, langkah pertama swasembada jagung dulu. Untuk apa? Karena jagung yang paling tahan kemarau. Kalau padi itu harus berair cukup. Dari batang, daun, sampai biji, semua bisa kepake. Dan tahan lama. Pertama, jagung dulu. Kedua, aman dulu. Kondisi apapun penting aman. Ingat, tahun depan yang diutamakan presiden pasti aman dulu. Jelas? Jelas? Jadi saudara tidak usah takut akan terjadi macam-macam. Aman. Amin. Ngomong sebelahnya, tidak usah pindah luar negeri. Amin. Apa saudara? Aman. Ingat, posisi apa saudara? Aman. Pak, gimana untuk ke depan, tahun depan nyimpen apa? Pertama, yang hubungan dengan dagang, yang berhubungan dengan import, harus punya cash dolar secukupnya aja. Yang kedua, perlu udah tahu emas nanti berapa tahun lagi 2 juta per gram. Tahun lalu saya nyuruh semua nyimpen emas walaupun 1 gram. Betul? Betul? Sekarang udah naik. Dan berapa tahun lagi 2 juta per gram. Jadi kalau nikah nanti bukan pakai cincin emas, cincin aluminium. Jelas? Cincin apa saudara? Ngomong sebelahnya, itu nanti zamanmu. Penting tahan lama, aluminium. Cintamu sejati seperti aluminium. Nah, jadi itu akan terjadi, ingat. Dan saya sudah beritahu, tahun depan perpajaan. Jadi saya beritahu sekarang, ini sebelum saya selesai khotbah ya. Kenapa 3 tahun yang lalu saya khotbah di tempat ini sampai berapa kali? Supaya semua beli tanah. Masih ingat? Ya masih ingat, tangan-tangan coba. Beli tanah, beli emas, beli US dollar. Betul? Saya kasih tahu. Gaji UMR sekali. Sekarang ini misalnya. Sebulan maksimal lah. Udah berat itu. Itu 5 juta. UMR ya. Oke. Mau punya rumah. Harga 500 juta. Itu paling rendah di Surabaya. Betul? Betul? Kecil. RSSS
rumah sangat sederhana, selonjor, susah. Itu aja udah 500 juta di dalam kota, betul? Betul? Itu mau beli aja, itu nunggu 10 tahun loh. Itu sama makan dikurangin doa puasa, betul? Setelah 10 tahun mau beli, naik, karena harga tanah naik terus, 1,5 miliar, 2 miliar, gimana mau kebeli, betul? Apalagi gajian 3 juta, 4 juta. Kan saya beritahu, saudara semua beli tanah, nanti menentukan masa depan anak-anakmu, betul? Betul? Perpajaannya, betul? Betul? Kedua, ingat saudara, saingan tambah berat, betul? Betul? Makanya 3 tahun yang lalu, saya beritahu semua supaya beli apa? Tanah. Ya masih ingat, angkat tangan coba. Dan saya memberitahu semua suruh berkebun. Harga-harga naik semua, betul? Krisis pangan. Dan tahun ini dan saat ini saya memberitahu, tahun depan, tahun untuk bertahan. Apapun kondisimu, bertahan, usahakan jangan utang bank. Jelas? 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 Dan nyimpen uang emas, nyimpen di rumah, uang cash, jaga-jaga. Di bank juga ada, di rumah juga ada. Kenapa? Jaga-jaga tiba-tiba pembatasan pengambilan uang di bank. Jaga-jaga semua. Jelas, saudara? Tapi untuk negara aman. Tepuk tangan, saudara. Jadi tahun ini saya beritahu untuk tahun depan. Semua yang bisnis berhubungan import, siap-siap cash dolar disimpan. Jelas? Dan apa berapa tahun lagi emas berapa darah? 2 juta per gram. Jelas? Dan tahun ini sampai 2026 harga-harga akan naik terus sampai puncak adalah. Puncaknya kapan? 2026 Desember. Setelah puncak 2027 baru properti naik karena properti itu yang terakhir. Nah, jadi tahun ini banyak properti yang diobral. Tahun depan lebih banyak lagi adalah. Tapi daya beli masyarakat turun sampai 2026. Ini waktunya yang dapat uang cash beli. Kalau utang KPR jangan. Kenapa? Kondisi seperti ini sampai 2026. Jelas? Jelas? Untuk jemaat GSJS di sini, saya beritahu, Tuhan pelihara kita semua. Nah, yang kedua, ingat, ngomong sebelahnya, kencangkan ikat pinggang, jangan ngurangi persembahan, betul? Amin. Karena apa? Tahun depan, tahun ini, saudara beli barang yang saudara perlu aja. Yang tidak perlu jangan dibeli. Yang setuju angkat tangan? Nggak usah yang bermerek, penting bisa dipakai. Setuju? Nggak usah merek-merek. Kayak saya aja, celana ini. Ini usia 20 tahun. Ini tambalannya asli, karena apa? Udah bolong. Saya bayar 10.000. Ditanya, Pak yang warna kayak ini enggak ada, adanya biru. Kasih biru aja. Ini udah 20 tahun nih, Dara. Kalau celana model kayak gini, orang mau ngerampok, enggak usah ngerampok, tak kasih ikhlas. Amin. Jadi ingat, tahun depan kita saudara, resesi. Jelas? Kencangkan ikat pinggang, beli barang yang perlu saja. Yang tidak perlu jangan. Kurangi pengeluaran. Jelas? Dan bertahan. Amin. Ngomong sebelahnya, kurangi pengeluaran. Dan bertahan. Sampai 2026. Dan ingat, mulai sekarang yang bisnis makanan Chinese food, mulai berpikir untuk
makanan Nusantara. Kenapa? Karena nanti yang aslinya bakal datang. Jelas? Dan ingat, saudara tidak boleh takut, tidak usah khawatir. Resesi ekonomi Surabaya, Jawa Timur tidak terasa. Hanya yang terasa ada di Jakarta. Kemarin saya beritahu, Pak, gimana menurut keuangan itu Bapak? Ingat, posisi negara tetap aman. Yang kedua, stabil keamanan. Moneter apapun, ingat, penting sudah lakukan, tidak utang bank, engkau selamat. Jelas? Yang setuju angkat tangan saudara. Tidak ada utang bank. Kedua, mengurangi apa? Tidak boleh mengurangi apa? Persembahan. Dan hidup apa? Dan tidak tergantung merek. Dan jangan gengsi. Jelas? Jelas? Beli yang Anda perlu. Yang tidak perlu, jangan. Pengeluaran yang tidak perlu, jangan. Karena apa? Kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026 Desember. Berapa tahun lalu saya memberitahu, simpen emas masih berapa? Betul? Naik. Saya suruh nyimpen dolar masih berapa? Sekarang udah del semua, betul? Dan ingat, tahun depan semua akan naik. Yang tidak naik apa saudara? Hadiri. Surat Yudas. Yudas pasal 1. Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi, mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri.
Mereka bagaikan binatang-binatang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Penutup. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kitab Wahyu. Wahyu kepada Yohanes. Wahyu pasal 1. Judul: Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah
dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat." Mana Sorgawi.